Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Khatalima rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya, karunia hidayah serta inayahnya, sehingga malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Semoga langkah kita, duduk kita di majlis ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Khatalima rahimakumullah, seperti biasa kita awali dengan tilawah bersama. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Yang belum pegang Al-Qur'an silakan mengambil Al-Qur'an. Kita akan baca satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 172. Al-Baqarah ayat 172. Sudah ketemu? Al-Baqarah 172. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Barakallahu fikum jami'an. Khadalima rahimakumullah. Kalau kita terjemahan bebas, tidak terjemahkan ayat tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai kalian yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari akhir, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik saja
dari apa yang telah direzekikan oleh Allah kepada kalian. Washkuru lillah, dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah, dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada Allah atas rezeki yang telah Allah berikan itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar termasuk orang-orang yang hanya mengabdi, beribadah hanya kepada Allah. Jadi kata Imam rahimahumullah, dalam ayat ini ada 2 poin yang akan kita kaji. Pertama, perintah untuk memakan makanan yang baik. Yang kedua, ada perintah untuk bersyukur. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa seorang mukmin dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah untuk makan yang baik, yang baik-baik saja dari apa yang telah Allah rezekikan. Dan Allah perintahkan untuk bersyukur jika mereka benar-benar seorang hamba. Kata Imam rahimakumullah, tentu sekali makan yang baik yang dimaksud di sini adalah yang halal, ya, makanan yang halal. Karena urusan halal haram hari-hari ini seringkali kita dengar pernyataan orang-orang yang pesimis kalau kita bicara halal haram. Ungkapan yang seringkali kita dengar dan itu sudah masyhur. Ungkapannya apa? Di zaman yang serba sulit saat ini, itu kata mereka, Ustaz, jangankan yang haram, yang halal, yang haram saja susah. Kata. Itu ada pernyataan seperti itu. Saking pesimisnya. Ya, jangan yang halal, yang haram saja susah. Padahal tidak begitu amat lah. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadi orang pesimis. Enggak boleh. Orang beriman itu enggak boleh pesimis. Pesimis itu apa? Enggak boleh putus asa. Enggak boleh. Haram. Karena putus asa, pesimis itu bukan perilaku, bukan karakter orang beriman. Ya. Pesimis itu karakternya orang kafir. Apa kata Allah? Wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jadi kata Allah, jangan pernah kalian menjadi orang pesimis, menjadi orang putus asa. Kenapa? Karena putus asa, pesimis itu adalah sifatnya orang-orang kafir. Ya. Apalagi dalam mencari rezeki, nggak boleh pesimis. Kita disuruh oleh Allah, diingatkan cari rezeki itu, bekerja, berusaha, tapi dengan cara yang halal, dengan yang baik. Ya. Adapun nanti setelah kita berusaha, berikhtiar, bekerja keras, Allah berikan yang kita dapatkan, ya syukuri, terima. Nah, sering orang nggak bisa bersyukur, nggak bisa berterima kasih. Kenapa? Karena yang diberikan itu tidak membuat dia cukup. Akhirnya cari jalan yang lain.
cari jalan pintas, ya, yang tidak dibenarkan oleh agama. Ini kita lihat ayat ini, kembali kita kepada ayat ini. Jadi tanda seorang mukmin itu adalah mereka yang selalu mengkonsumsi, menikmati, memakan yang halal, yang baik-baik saja, yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya kata lima rahimakumullah, urusan rezeki itu, urusan rezeki kita ini sudah ada jatah masing-masing. Jadi gak usah terlalu bingung. Tinggal kita ikhtiar, berusaha kerja, cari, itu saja. Jadi nggak ada orang yang hidup di muka bumi ini kecuali rezekinya Allah sudah siapkan. Nggak ada. Semua sudah Allah siapkan rezekinya. Dia keluar, dia lahir ke muka bumi ini, Allah sudah siapkan. Jadi jangan pernah pesimis. Cuma ada orang yang cara dapat rezekinya gampang. Ada orang yang cara mendapatnya dia harus kerja keras dulu. Iya kan? Tidak sama semua. Ada orang yang harus bersusah payah dulu baru dapat. Tapi usaha kerja keras itu kan bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah yang Allah perintahkan. Yang tidak dibenarkan itu, yang malas itu gak dibenarkan. Jadi Allah sudah kasih, sudah siapkan rezeki, tapi kalau anda gak jemput ya gak bisa. Gak bisa. Jadi harus dijemput, gitu ya. Maka apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi tak satu pun binatang melata yang di muka bumi ini, ya Allah sebut binatang melata. Karena manusia juga disebut binatang hayawanun natik. Manusia ini disebut dengan hayawanun natik juga, hewan yang bercakap. Jadi kata Allah, tidak satu pun binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah cukupkan rezekinya. Sudah disiapkan rezekinya oleh Allah. Enggak ada yang tidak disiapkan oleh Allah. Nah, oleh karenanya Allah ingatkan, jangan sampai anda mendapatkan rezeki itu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, gitu loh. Jangan sampai anda mendapatkan rezeki itu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, yang akhirnya menghalalkan segala cara. Enggak. Ya, Allah sudah tuntun kita. Ini. Jadi rezeki masing-masing tidak ada. Maka kata Rasulullah dalam hadis, disebutkan Rasulullah dalam hadisnya, hadis yang sahih, tidak akan pernah diwafatkan seseorang. Jadi tidak akan pernah diwafatkan seorang hamba Allah di sini itu kecuali sudah cukup rezekinya. Jadi orang tidak akan diwafat itu kecuali rezekinya sudah selesai. Jadi mungkin pernah saya cerita dari sini, seorang cerita dalam riwayat. Jadi ada orang jatuh ke sumur. Mungkin pernah saya ceritakan, jatuh ke dalam sumur. Lalu dia teriak-teriak, minta tolong supaya diangkat, ditarik. Dilihat oleh orang, diangkat. Begitu sampai di atas sumur, ditanya, ente kok bisa jatuh ke dalam sumur itu? Kenapa bisa jatuh? Dia cerita, saya begini. Dia cerita, diperagakan, jatuh lagi dia. Tapi begitu dia nyampe di atas sumur tadi, di atas sumur dia nyampe, dikasih minum susu segelas. Nah, begitu dia sudah selesai minum, sudah baikan, enak, ditanya, tadi ente bisa jatuh ke dalam sumur itu gimana ceritanya? Dia cerita, dia peragakan ulang. Begitu dia dalam peragakan, dia nyemplung, jatuh. Jatuhnya yang kedua kali wafat. Artinya apa? Rupanya masih punya rezeki, cuma segelas susu tadi itu rezekinya. Belum habis rezekinya segelas susu itu. Begitu dia sudah selesai minum segelas susu, jatuh lagi, meninggal, wafat, selesai. Itulah rezeki. Itulah rezeki yang tidak boleh kita anggap sepele. Jadi semua sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Jangan usah terlalu khawatir. Ya. Begitu nanti juga kita pensiun. Kita kan calon-calon pensiun semua ini. Ada yang sudah pensiun, ada yang belum kan? Enggak usah terlalu khawatir. Karena banyak orang pensiun, begitu pensiun
stres, bingung. Enggak usah terlalu bingung, karena semua sudah ada jatahnya. Ya tinggal bacakan ibadah, selesai. Ya. Jadi ini kan kita banyak ini, ada yang sudah sebentar lagi udah persiapan, ya. Ada yang sudah, ya, Pak Bambang sudah, ya. Coba lihat Pak Bambang sekarang ngaji ke masjid tenang deh kan, ya Bambang ya. Nah, alhamdulillah. Jadi nggak usah terlalu pusing. Rezeki insya Allah sudah diatur oleh Allah. Nah kita akan kaji malam ini tentang rezeki yang halal. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halalan thayyibah. Ya. Kata lima rahimakumullah. Jadi kenapa harus yang kita makan harus yang rezeki halal? Kan ini pertanyaannya. Kenapa yang harus masuk ke dalam tubuh kita ini yang halal saja? Enggak boleh masuk yang haram. Kata Ibnu Katsir, beliau ceritakan karena makanan yang halal ini yang masuk ke dalam fisik tubuh kita ini itu menjadi penyebab diterimanya semua doa yang kita panjatkan. Itu pertama. Ya. Yang kedua, menjadi penyebab semua ibadah yang kita lakukan itu menjadi diterima oleh Allah. Ini kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi makanan yang halal itu yang masuk ke dalam fisik kita ini menjadi penyebab sabab diterimanya doa-doa yang kita panjatkan. Dan yang kedua menjadi sebab diterimanya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, begitu sebaliknya. Berarti kalau yang masuk itu yang haram, ya, annal akla minal haram, kalau yang masuk itu yang kita makan itu yang haram, maka itu akan menjadi yamna'u qabulad du'a wal ibadah. Jadi itu akan menjadi penghalang apa diterimanya doa-doa yang kita panjatkan dan menjadi penghalang ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi kan tidak main-main kan masalah makan haram halal ini, enggak jadi main-main. Penting untuk kita bahas kaji. Nah, jadi kata lima rahimakumullah disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan agak panjang riwayatnya. Abu Hurairah mengatakan, beliau katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayyuhan nas." Kata Rasulullah, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun." Innallaha thayyibun. Pakai tasydid. Ya, sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik. Thayyibun, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali yang baik-baik saja. Ya. Wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah telah perintahkan kepada para rasul. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada orang beriman ini sama dengan apa yang diperintahkan kepada Rasulullah. Enggak ada diskriminasi, enggak ada perbedaan. Jadi kalau Rasulullah disuruh sholat, orang beriman disuruh sholat. Kalau Rasulullah disuruh makan yang para rasul disuruh makan yang halal, orang beriman juga diperintahkan makan yang halal. Ya. Faqala ya ayyuhar rasul, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul, kata Allah, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari yang baik-baik saja. Ini kata Allah, makanlah dari yang baik-baik saja. Wa'malu salihah, dan beramallah, ya lakukan amal-amal yang saleh. Ya. Jadi kata lima rahimakumullah, makanan yang halal yang baik yang masuk kepada fisik dalam fisik kita ini berpengaruh kepada amal kita. Jadi berikan pengaruh yang besar. Pengaruh kepada semangat ibadah kita.
pengaruh kepada semangat amal-amal baik kita, pengaruh juga. Ya, maka para salafus saleh dulu, ya, mereka kalau agak malas saja ibadah, mereka bukan tidak ibadah, agak datang rasa malas bangun malam. Ya, kalau kita kan tidak malas ini, tapi yang malas beneran gitu. Mereka para ulama itu, para salafus saleh itu, kalau mereka malas bangun malam, sekedar malas saja, agak berat rasanya gitu. Lalu yang pertama dia cek adalah apa yang dia pernah masuk dalam dari mulutnya. Itu yang dia cek. Apa yang pernah dia makan, apa yang pernah dia minum. Itu yang dia cek pertama. Kenapa? Karena ini pengaruh. Karena ini pengaruh yang masuk ke dalam fisik ini pengaruh. Gimana kita semangat ibadah, gimana kita mudah merespon panggilan Allah, itu sangat pengaruh terhadap apa yang kita makan. Maka kata Allah ini disambung dengan kata wa'malu salihah. Jadi makanlah yang baik, dari yang baik-baik saja, dan beramal yang saleh. Jadi berikan pengaruh yang luar biasa. Nah, maka kalau hari ini kita sering orang bahasakan dengan futur. Futur itu enggak semangat ibadah. Ya. Mau berangkat ke masjid enggak semangat. Mau baca Quran enggak semangat. Pokoknya mau lakukan amal saleh enggak semangat. Jadi kalau sudah begini jangan biarkan terus. Karena kalau terus dibiarkan futur, lama-lama semakin parah itu. Jadi lawan futur itu dengan apa? Dengan hal yang lain. Kalau kita nggak bisa lakukan yang lebih berat, ya yang ringan dulu. Supaya dia tidak terus-terusan futur. Nah, dan itu wajar, ya kata Imam rahimakumullah. Manusia kayak kita ini wajar. Kadang-kadang semangat ibadah, kadang-kadang down, kadang-kadang ya itu wajar. Ya model-model kita wajar. Jangan heran. Tapi begitu dia down, begitu ada jangan dibiarkan. Cepat istighfar. Cepat ambil langkah supaya jangan terus-terusan. Karena itu akan talbisnya iblis itu gampang kalau sudah begitu. Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala wa'malu salihah. Lakukan amal yang saleh, berbuat kebaikan. Inni bima ta'maluna alim. Kata Allah, sesungguhnya saya sangat tahu apa yang kalian berbuat. Jadi enggak ada yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kata Imam rahimakumullah. Ibnu Katsir melanjutkan menafsirkan ayat tadi dengan mengatakan, menjelaskan tentang ayat ini dengan membaca, ya, menjelaskan satu kejadian yang pernah terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih ada hubungannya dengan makanan yang halal ini, di mana wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik saja dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, summa dzakara ar-rajula yutilu safar. Kemudian Rasulullah menyebut satu cerita, menceritakan seorang laki-laki yang pernah melakukan safar, yaitu perjalanan jauh. Diceritakan Rasulullah SAW, di mana yang namanya orang safar itu disebutkan dalam hadis, orang safar itu kalau dia berdoa gampang diijabah doanya oleh Allah. Jadi salah satu keutamaan, kelebihan orang safar itu, kalau dia berdoa gampang diijabah doanya oleh Allah, cepat diijabah. Tapi ini kejadian, kata Rasulullah, ada orang yang safar, seorang yang safar melakukan perjalanan jauh yang cukup melelahkan, kelihatan lelah, lalu dia mengangkat kedua tangannya, summa yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian dia mengangkat dua tangannya ke atas, menghadap langit. Lalu dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa dan mengatakan ya Rabb, ya Tuhanku. Jadi Rasulullah ceritakan ini. Lalu dia katakan wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, kalau bahasa kita. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram,
wa malbasuhu haram. Cuma masalahnya orang yang berdoa mengangkat tangannya ini, kata Rasulullah, makanannya yang dia makan dari haram, yang dia minum dari haram, bahkan pakaian yang dia pakai itu pun dari haram. Ya mungkin dia dapat cara baik kan, tidak benar. Makanannya haram, minumannya haram, bahkan pakaiannya pun haram. Dari yang dia dapatkan dari hal yang haram, tidak benar. Maka kata Rasulullah, wa ghudhiya bil haram, seterusnya kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik. Lalu bagaimana doanya mau diijabah, dikabul oleh Allah? Ini maka kata Ibnu Katsir tadi, ternyata makanan halal itu memberikan pengaruh. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, itu memberikan pengaruh kepada apa? Cepatnya terkabulnya doa kita, bahkan terkabulnya ibadah kita, diterimanya ibadah kita. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana doanya akan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Awsat At-Tabrani. Di sana disebutkan Ibnu Abbas pernah berkata. Dia kata Ibnu Abbas, satu ketika dia baca ayat firman Allah. Dia baca firman Allah di hadapan Rasulullah. Dia baca Al-Baqarah ayat 168. Bisa dilihat karena masih pegang surat Al-Quran Al-Baqarah. Dia baca oleh Ibnu Abbas surat Al-Baqarah 168. Dia baca di hadapan Rasulullah. Apa ayatnya? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, itu yang dibaca. Ini dibaca oleh Ibnu Abbas di hadapan Rasulullah. Baqarah 168. Dia katakan, ya ayuhan nas, kata Allah, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini, yaitu yang halalan thayyib, yang halal dan baik. Coba antum perhatikan, ketika Allah perintahkan makan yang baik tadi kepada orang beriman, Allah enggak sebut halalan. Di 172 tadi enggak ada kata halal. Tapi di 168 ini, ketika Allah perintahkan kepada manusia secara keseluruhan, Allah sebut halalan thayyibah. Itu perlu direnungkan. Kenapa? Karena bagi orang beriman masalah halal itu selesai. Bagi orang beriman halal itu baru selesai. Karena nggak mungkin orang beriman itu makan yang tidak halal. Ya, maka urusan halal itu selesai. Tapi ketika Allah perintahkan kepada manusia secara keseluruhan, mau kafirkah dia, mau mukmin muslimkah dia, Allah sebut apa? Halalan thayyibah. Halal dan baik. Ya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Apa yang terjadi kita lihat hari ini? Ternyata yang banyak melanggar ini siapa? Orang beriman atau orang yang tidak beriman? Oknum, ya. Kalau antum lihat tangkapan KPK itu rata-rata agamanya apa? Islam semua. Iya kan? Padahal urusan halal itu bagi orang beriman sudah selesai. Tapi apa lihat? Rata-rata yang menjadi tangkapan, mungkin KPK mungkin kita bilang ya. Rata-rata yang melanggar, yang makan yang bukan haknya itu punya orang yang begitu lihat statusnya muslim, muslim. Itu orang beriman. Itu yang membuat kita jadi heran. Padahal Allah tadi ketika Allah sebut orang beriman, Allah enggak sebut kata halal. Kenapa? Karena orang beriman itu pasti makan yang halal.
Udah selesai kalau bahasa kita, udah selesai urusan halal itu. Karena tidak mungkin orang beriman itu makan yang bukan haknya. Tidak mungkin orang beriman itu mengambil yang bukan haknya. Tetapi ketika Allah bicara manusia secara keseluruhan, Allah perlu mengingatkan. Allah perlu mengingatkan, ya, halal dan baik. Halal dan baik. Karena ada yang halal tapi nggak baik. Ada yang baik tapi tidak halal. Ya kan? Antum, kita kalau sudah umur biasanya kan ada makanan yang nggak boleh, kata dokter kan. Banyak yang nggak boleh kan. Kalau sudah umur sekian ke atas gitu ya, dipantang, banyak pantangannya. Ini jangan, nggak boleh, nggak boleh. Padahal itu halal. Padahal itu halal. Cuma masalahnya kalau ente makan, masalah kesehatan anda nanti, kata dokter. Tapi kalau antum nggak dengar, makan aja masa bodoh. Kira-kira gimana? Ya siap-siap saja ke dokter lagi gitu kan. Kata dokter, dan ente makan apa tadi? Makan, kan sudah saya larang ente nggak boleh makan. Itu halal, cuma nggak baik buat anda gitu loh. Kira-kira begitu. Tapi ada yang baik, tapi nggak halal. Kenapa nggak halal? Karena bukan milik anda, bukan hak anda. Itu baik memang, tapi bukan hak anda, ya jangan coba-coba juga dimakan. Itu bukan hak anda, itu hak orang, itu milik orang. Nah, jadi ketika Allah menyebut manusia keseluruhan, Allah ingatkan halalan thayyibah. Tapi ketika Allah berbicara kepada orang beriman, Allah cuma sebut thayyiban saja yang baik. Kenapa? Halal itu udah selesai buat orang beriman. Sudah mesti paham orang beriman itu. Tapi aneh bin ajaib, hari ini sekali lagi justru yang banyak ditangkap karena melanggar, karena mengakukan yang bukan haknya itu adalah orang-orang yang mengaku beriman. Nah, itu. Jadi Allahu a'lam kenapa itu bisa terjadi. Karena mungkin pemahaman terhadap agama yang ala kadarnya bisa jadi kan. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, ketika ayat 168 ini dibaca oleh siapa tadi? Ibnu Abbas di hadapan Rasulullah, tiba-tiba bangunlah seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bangun, Sa'ad bin Abi Waqqas bangun di hadapan Rasulullah. Ya, dia bangun di hadapan Rasulullah, lalu dia mengatakan faqal, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, doakan saya. Dia minta Rasulullah untuk mendoakan dirinya. Apa mintanya? Ya Rasulullah, kalau bisa kau doakan saya agar kalau saya berdoa, ya, gampang dijabah oleh Allah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia minta kepada Rasulullah supaya apa? Didoakan. Ya, Rasulullah pada saat itu para sahabat ya memang karena dekat. Ya, jadi kalau minta didoakan mah gampang di hadapan Rasulullah. Jadi Sa'ad bin Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya ini, kata Sa'ad bin Waqqas, supaya apa? Kalau saya berdoa, begitu saya berdoa langsung diijabah oleh Allah doa saya. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kamu ingin cepat doamu dijabah oleh Allah, maka apa? Atib mat'amaka, perbaiki yang kamu makan. Jadi Rasulullah bilang apa? Perbaiki yang kamu, artinya makanlah yang baik-baik saja. Artinya makan yang baik di sini yang penting yang halal. Jadi Rasulullah bukan nyuruh kalau mau doamu digabul cepat begini-begini, enggak. Cuma Rasulullah ingatkan apa? Kalau kamu makan, makanlah yang halal, yang baik. Itu kata Rasulullah. Kalau itu yang kamu lakukan, takun mustajabu ad-du'a. Maka kalau itu yang kamu lakukan, kamu makan yang halal, yang baik, insya Allah doamu akan gampang diijabah oleh Allah. Subhanallah.
Lalu apa kata Rasul lagi? Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, bersumpah lagi Rasulullah. Demi Allah kata Rasulullah bersumpah, demi jiwa Muhammad yang di tangannya, ya, yaitu di tangan Allah. Maksudnya kata Rasulullah, innal abda, sesungguhnya seorang hamba. Dan ini Rasulullah bersumpah, ya, perhatikan. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia makan sesuap, al-luqmah itu sesuap makanan haram, dia masukkan ke dalam jawf ini tenggorokan. Dia masukkan sesuap makanan haram ke dalam tenggorokannya, demi Allah kata Rasulullah, ya, maka apa? Ma yataqabbalu minhu, dia tidak akan pernah diterima ibadahnya oleh Allah selama 40 hari. Dahsyat sekali. Jadi hati-hati sekali. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang memasukkan makanan yang haram ke dalam tubuhnya, walau itu sesuap nasi, ya, sesuap, dia masukkan ke dalam melalui jawfnya itu ronggaknya ini, dia masukkan sesuapan makan yang bukan haknya, yang haram, maka kata Rasulullah, Allah tidak akan menerima ibadahnya selama 40 hari. Lalu Rasulullah masih melanjutkan, dan barang siapa saja dari seorang hamba yang tumbuh, ya, nabata, tumbuh dari apa? Dagingnya tumbuh, jadi dia besar, tumbuh dari dagingnya tumbuh dari apa? Dari makanan yang haram. As-suh disebutkan minas-suh di sini ada al-haram alladzi la yahillu kasbu. As-suh itu yaitu makanan haram yang tidak halal cara mendapatkannya. Ya. Makanan haram yang dia dapatkan tidak dengan cara yang halal, itu namanya as-suhtu dalam hadis. Sekedar Rasulullah mengatakan, barang siapa saja dari seorang hamba yang makan, yang tumbuh besar tetapi dari makanan yang haram, maka fannaru aula bihi, maka neraka tempat kembalinya yang paling pas. Jadi kalau baca hadis ini ngeri, Pak. Jadi membuat kita harus berhati-hati sekali. Antum yang kerja di kantor, antum yang kerja di perusahaan, antum hati-hati, kalau bukan hak jangan sekali. Ya, hati-hati sekali. Kenapa? Ini hadis sahih. Jangan sampai kita anggap sepele. Apalagi itu kita bawa pulang untuk anak dan istri. Nauzubillah min dzalik. Itu akan menjadi tumbuh, menjadi dimakan oleh anak kita, dimakan oleh istri kita, dan dia tumbuh besar. Tetapi kita pernah memasukkan dari yang haram, yang bukan hak kita, maka itu akan membuat nanti menjadi hal yang tidak baik. Maka hati-hati. Kita ini kan rata-rata kerja. Rata-rata ada aktivitas. Jadi kalau bukan hak kita, jangan sekali-kali, ya. Apalagi sudah jelas-jelas haram, ya. Jangan coba-coba bikin jadi halal gitu, ya, dengan cara kita gitu. Jadi ini pengaruh pertama apa? Tidak diterima ibadahnya sampai 40 hari. Bahkan apa? Kalau masih juga mendapatkan makanan yang haram, dari cara mendapatkannya. Jadi as-suhtu itu cara mendapatkannya. Mungkin dia bisa nipu orang, mungkin dia bisa manipulasi, mungkin dia bisa tanda tangan palsu, apa saja. Dia dapatkan dari cara yang haram, maka kata Rasulullah, fannaru aula bihi, neraka tempatnya yang paling pas. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Semoga Allah selamatkan kita di halal seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Itu kata lima rahimakumullah tentang makanan yang halal. Lalu yang kedua, masih ada waktu? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
kalau yang benar datang dari Allah. Kalau ada yang salah kena kedaifan saya pribadi. Kita tutup dalam kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.